Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wahyu Setiabudi. Ya, Pak Wahyu, bicara mengenai inovasi yang memang saat ini suatu keniscayaan bagi perusahaan-perusahaan untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Tapi sesuai dengan tema yang diangkat dari IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2021 adalah kolaborasi. Nah, dari sisi mana nih kolaborasi yang juga perlu diperhatikan bagi perusahaan-perusahaan di tengah pandemi seperti saat ini? Silakan, Pak. Ya, tadi kalau kita bicara kolaborasi bisa kita bagi jadi internal collaboration di dalam perusahaan, Ya. ada juga external collaboration dengan partner kita di luar atau mitra kita di luar. Nah, kalau kita coba untuk lihat dari dua sisi ini, Mas Pras, yang pertama itu adalah internal is a must, itu adalah prasyarat dulu. Jadi kita bicara mengenai diri sendiri harus selesai dulu sebelum kita mencoba untuk berpartner dengan orang lain ya. Nah, jadi kolaborasi internal ini harus selesai dulu. Jadi kedekatan, keharmonisan, cara kerja, saling pemahaman, saling toleransi di dalam perusahaan ini merupakan satu yang paling penting. Nah, untuk itu yang pertama harus dibangun adalah trust. Nah, di dalam high trust organization, kolaborasinya itu akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian setelah itu, nah baru kita lihat keluar. Nah, ini kalau kita bicara keluar, kita tidak bisa mengabaikan fakta-fakta terkait dengan perubahan paradigma di dalam penyelenggaraan bisnis. Ini the biggest shift in business paradigm gitu ya. Yang pertama itu kita bicara mengenai konsep kompetisi. Zaman dulu kita mengenal istilah comparative advantage, sesuatu yang kita miliki sejak lahir gitu ya. Kemudian ada competitive advantage, sesuatu yang kita usahakan agar kita menang melawan pesaing gitu. Nah, konsep persaingan ini di dalam suatu industri. Nah, permasalahannya dengan digital disruption itu, konsep industri ini pelan-pelan jadi obsolete. Jadi konsep industri yang tertutup ini diganti dengan konsep atau perspektif ekosistem yang terbuka. Nah, di dalam ekosistem yang terbuka ini, cara kita bermain bisnis berbeda dengan dulu. Dulu prinsipnya saya harus jadi gede di dalam industri saya, yang lain harus kecil. Jadi saya menang, sukses. Tapi sekarang nggak bisa. Kan kita bisanya adalah kita menjalin komunikasi, kolaborasi, mendorong munculnya nilai pelanggan yang besar dengan bekerja sama dengan orang lain. Karena kuenya itu terlalu besar, kompetensinya terlalu banyak, ilmu yang harus kita pahami, kompetensi yang kita bangun ini luar biasa banyak, sehingga nggak bisa sendirian nih. Nah, sehingga sekarang ini adalah kita bisa bertumbuh bersama kalau kita menjalin kolaborasi. Makanya kita lihat kan, kalau kita lihat zaman dulu yang paling legendaris itu Bluebird dengan Gojek ya. Itu tadinya kan ada konflik, tapi kemudian mereka bersatu dan kemudian sekarang survive. Nah, sekarang Tokopedia dengan Gojek, nah, kemudian bersatu menjadi besar. Nah, jadi konsepnya sekarang adalah bagaimana kita berkolaborasi sebagai satu keunggulan perusahaan. Nah, jadi kalau tadi ada comparative advantage, ada competitive advantage, kita bergeser ke shift namanya collaborative advantage. Nah, ini memang harus diadaptasi. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah mindset dulu. Jadi awalnya dari mindset. Jadi cara berbisnis pola lama itu perlu ditinggalkan dulu. Karena kalau tidak, kalau kita masih berpegang pada yang zaman dulu, maka kita akan gerah terus. Tidak akan pernah bisa catch up dengan apa yang ada. Karena semua yang ada ini nggak masuk akal. Karena kita pengennya itu saling mengalahkan. Padahal sebenarnya konsepnya sekarang saling besar, saling bertumbuh dengan memanfaatkan kolaborasi itu. Nah, jadi silakan. Ya, baik Pak Wahyu. Jadi memang penting sekali jadi inovasi kemudian kolaborasi. Tapi kalau kita lihat dengan ratusan perusahaan-perusahaan yang tergabung ataupun menjadi peserta dalam IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia, Anda melihat apakah memang itu sudah menjadi bagian nafas dari perusahaan-perusahaan dalam penciptaan inovasi dan kolaborasi? Saya rasa iya, Mas. Jadi saya melihat di beberapa inisiatif inovasi yang diajukan kepada kita, karena itu kan kita sudah saring bahwa perusahaan yang maju itu adalah kinerjanya baik, gitu. Dan sengaja tidak sengaja, itu dirancang atau dijalankan karena tuntutan masalah, itu terpaksa berkolaborasi. Jadi kolaborasi itu terjadi dengan terpaksa, dengan masalah, baru kemudian setelah diciptakan, oh iya ternyata itu adalah kunci yang kemarin saya lakukan, tapi kemudian mereka temukan sendiri. Nah, perusahaan-perusahaan yang masih belum bisa melakukan ini,
mulai dari sekarang sudah mulai berpikir, oh ternyata perlu ada alih paradigma. Mindset saya dari yang sebelumnya industrial base kompetisi menjadi ecosystemic base kolaborasi. Nah, ini mungkin yang bisa kita induce. Ya, jadi di dalam anugerah ini kita berkontribusi kepada dunia bisnis untuk memberikan inspirasi bahwa kita harus mulai dari sekarang mendorong dua hal itu, ya. Jadi inovasi dan kolaborasi sebagai dua hal yang sangat penting. Dan ini saling support. Kolaborasi itu mendorong inovasi, inovasi itu memerlukan kolaborasi. Jadi nanti kalau yang berhasil membangun ini akan muncul namanya success cycle, siklus keberhasilan. Makin inovatif, makin berkolaborasi, makin inovatif, dan demikian seterusnya. Nah, yang tidak bisa beradaptasi, sebaliknya, ini berbahaya karena akan muncul failure cycle. Makin sendirian, makin tidak inovatif, makin tidak disukai oleh market, makin tertekan, dan seterusnya begitu. Baik, Pak Wahyu. Lantas bagaimana nih percepatan ekonomi nasional? Apakah juga bisa disokong dengan upaya-upaya tadi, kolaboratif, kemudian inovatif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan secara paling tidak ujungnya begitu terhadap perekonomian Indonesia? Tentu Mas, tentu. Karena kan ekonomi Indonesia ini kan motornya tentu didorong oleh aktivitas ekonomi yang di-generate oleh dunia usaha gitu ya. Jadi kalau dunia usaha ini berdaya, maju, inovatif, dia akan bisa melejit di dalam percaturan ekonomi baru ini. Pandemi ini kan disebut oleh World Economic Forum sebagai the Great Reset. Artinya adalah mulai dari awal perusahaan-perusahaan yang maju ternyata tidak semuanya juga bisa menangani pandemi dengan baik, sehingga perusahaan-perusahaan yang sebenarnya itu ada di second layer, third layer, ini ada kesempatan untuk sebenarnya melakukan leapfrog, melakukan lompatan atau overlapping lah kira-kira gitu. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita bisa memanage ya, mengelola usaha-usaha inovasi tersebut. Baik, berarti persiapan sudah final nih untuk penjurian IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2021, Pak Wahyu. Tinggal kita menantikan hari H-nya di 19 Agustus bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang akan meraih anugerah inovasi Indonesia, Pak Wahyu. Ya, siap. Jadi 95%, 5% itu penganugerahan ya. Yes, baik. Pak Wahyu, mohon maaf waktu terbatas, terima kasih banyak atas informasi yang menarik begitu bagaimana inovasi kemudian kolaborasi ini menjadi salah satu hal yang sangat penting saat ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk bisa bertahan di tengah tekanan pandemi COVID-19. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Wahyu dan stay healthy Pak. Terima kasih, salam sehat semuanya, salam tangguh. Baik Bapak. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Wahyu Setiabudi, Ketua Dewan Juri dari IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2021. Jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan pembahasan menarik lainnya terkait dengan larangan ekspor 34 perusahaan batubara Indonesia.